Kok lama ya Pak? Dihitung aja dulu. Nah ini Pak, Mm-mm. kalau di konsolog bisa dilihat datanya. Soalnya saya konsolog. Bentar ya, tuh Pak. Udah ada data-datanya iPhone, parfum oil, brown parfum. Tapi ini kemarin saya cobanya kayak gini kan ya Pak. View, view. Terus di dalam view-nya kasih teks. Nah, terus kayak gini, items name. Soalnya memang items name tadi kan ya, untuk yang ini. Nggak muncul apa-apa gitu Pak. Coba di konsolnya itu ada error kayaknya. Nah, nggak, ini mah selalu ada kalau yang ini Pak. Hmm. Em, oke. Mungkin itu apa? Aku share screen ya, aku bahas aja. Kita bahas dari awal aja. Kemarin baru itu ya bisa nge-fade ya. Iya udah bisa Pak. Oke, oke. Yang EP-nya kemarin ini ya. Benar ini. Mm-mm. Nah, ini. Mm-mm. Oke, ini aku coba dulu. Nah, ini, sambil nunggu ini aku buat dulu ngambil datanya tuh dari di sini. Mungkin buat aja dulu.
Itu tapi kenapa ya Pak? Saya nggak bisa dipanggil gitu. Padahal di konsolok bisa. Em, udah tadi tuh kayak ada itu nggak return nggak? Oh. Ah, emang kalau kayak kayak apa namanya nggunain ternary itu harus juga return Pak? Mm-mm. Oh, oke saya coba dulu. Return. Berarti di data.map-nya itu Pak di return-nya. Ya yang tadi kan itu pas ada view kan. Iya, Nah seharusnya di itu atas view-nya. return dulu, kemudian kurung biasa itu, baru nanti masukin view-nya. Oh ya ini baru muncul Pak. Oke, mungkin aku Oke buat oke. itu dulu ya. Ngegetnya ini Iya. soalnya aku belum sediain. Nanti nanti kan nampilin datanya, data produk ya. Nanti ada klik tombol add masuk ke keranjang gitu ya. Iya betul. Oke, mungkin kita Tapi bisa bikin bentuk card view gitu nggak Pak? Kayak di Bootstrap kan ada yang card ya namanya. bisa itu, tapi kita buat manual, nggak ada template soalnya. Kalau untuk buat manual itu gimana caranya Pak? Nah, nanti Maksudnya maksud saya juga kan em, kalau di biasanya kalau di Bootstrap kan ada yang namanya row gitu ya sama kolom berapa. sama Kalau sama di sini sama di sini gimana itu Pak? kita nanti main styling aja buat manualnya itu pakai Oh, pakai view, pakai teks pak. Ini aku buat dulu apa, get functionnya ya, di data product. Oke, bentar aku lupa nih, ini pakai kelas. Oke. bukannya pakai use effect Pak? Pakai Itu use effect itu untuk apa ya Pak? use effect itu istilahnya itu dia life cycle. Kalau ini kan ini life cycle, maksudnya use effect ini biar menandakan semua yang ada di dalam use effect ini nanti akan pertama kali dieksekusi sebelum tampilannya Oh, dijalankan lah. Misalnya kita klik, kita refresh, yang dijalankan tuh semua yang ada dalam speknya dulu. oke. Maka ini kan proses pengambilan datanya kan itu lebih dulu baru nampil view-nya. Nah soalnya kalau nampil view dulu baru ngambil data, ya itu nanti datanya kosong, kita perlu handle errornya dulu. Oh jadi nanti pas pertama kali dibuka dia yang pelot dulu Pak. Heeh. Jadi kayak konstruktor gitu Pak. Iya ya ya, benar-benar. Kalau konstruktor itu kan dia di kelas ya, ini kan kita pakai function. Oh, Nah ini
Ini kan udah bisa aku dapatkan, masalahnya ini kita simpan datanya tuh ke dalam state aja. Ya state-nya belum diimport. Nah, tinggal buat tampilannya. Tadi name ya. Oh iya, name Pak. Nah, ini udah nampil. Nah, ini kan ini nggak terlalu buat bingung ya, soalnya kan aku buat desain ke function. Kalau maksud kan langsung di sini boleh sih, yang penting nyaman-nyaman aja sih. Nah, mungkin kita ini kasih style dulu, ini aja. Kasih style. Oh, Nah, ini rencana anak aku ini mau buat ini nanti list produknya, dan nanti di sini itu ada gambar keranjang gitu. Nah, nanti kita klik produknya itu, nanti di sini nambah nanti totalnya masuk ada di keranjang. Kalau kita klik nanti dia itu pindah ke halaman keranjangnya. Nah, itu nanti nampilin list-list produk yang ada di keranjang. Nah, sekarang ini aku lagi mau buat styling ini. Title list produk, bawahnya list produk. Nanti di sini kita tambahkan icon keranjangnya. Nah, baru setelah itu kita styling di bagian sini, bentuk ya kayak mirip-mirip Shopee gitu, nanti ada tombol tambah keranjang gitu. Kalau sekarang mungkin kita tambahkan image. Nah, nanti aku mau cari icon keranjang.
Oke, nah di sini kita tambahkan just di kontennya itu pilih ini ya. Oke, nah tinggal ini gambarnya kita bungkus saja menjadi pakai Toshiba Opti. Oh ya, di sini kita Toshiba Opti. Oh. Itu ada juga kok Pak. Untuk gambarnya, coba aja Pak. Bisa kok setahu saya. Gambar, Berarti oh ya. ada. Berarti value dot image aja Pak. Bisa harusnya. Oh, maksudnya ini kan keranjang itu gambar keranjang, nanti kan di sini kita tampilin Oh, gambar iPhone, kita tampilin nanti iya ya. betul. Nah, mungkin aku kecilin dulu ini, soalnya nanti pengennya di sini em, ada kayak apa tuh namanya, bed ya, kalau kayak di notif itu. Kalau mau masukin gambarnya ini gimana Pak? Eh, yang mana maksud gambar ini? Gambar yang dari URL-nya. Oke, nanti kita bahas perlahannya. Nah, ini ya, kita buat satu apa tuh namanya, variabel al produk keranjang. Nah, ini aku buat satu variabel state untuk menampung data-data produk yang dimasukkan ke dalam keranjang nanti. Nah, karena kita udah dapat ada state ini, nanti kita buat semacam, kita aku buat dulu style di sini, tinggi sama tingginya yang ngikutin ini 50, mungkin lebarnya kalau ini 60 kalau pas salah enggak. Oke, paling center. Nah, di sini buat sebuah
Nah, ini nanti ketika kita klik ini, maka di sini nanti kita masukkan ke dalam variabel state ini kayak yang kemarin, ini mirip yang kemarin lah, nanti nambahin mapnya. Nah, sekarang kita coba ke sebagian sini kita buat styling seperti cut. Mungkin kita cari dulu ya contoh aja cut misalnya soal. Kalau datanya kemarin di sini kan ada nama, detailnya, gambarnya, berarti nampilin gambar dulu, detailnya nanti. Oke, aku buat gambaran dulu nanti cutnya gimana. Jadi kan ini ada cutnya. Nah, nanti di sini nanti kita masukin gambarnya dari gambarnya. Nanti di bawah sini mungkin titelnya ya, atau name tadi. Nah, di sini ada deskripsi, mungkin detail tadi, masalah detail. Setelah itu Price. harganya. Oke, harganya mungkin harga di sini. Nah, di sini nanti mungkin add keranjang. Sama kalau dipencet bisa buka kayak dipencet gambarnya aja kali ya Pak, bisa lihat deskripsinya. Jadi nanti kayak ibaratnya kan card ini satu persatu Pak, jadi sama semua. Kalau dipencet gambarnya dia masuk ke halaman baru, Detailnya aja. detailnya, jadi gambarnya lebih besarin, terus tulisannya juga lebih besarin gitu sih Pak, menurut saya. Oke, nanti pas diklik nanti itu aja ya, nampil ke detail. Iya, bapaknya bisa sampai jam berapa ya hari ini? Kayaknya jam 10 bisa mas, kalau dari masnya. Ya, saya juga bisa. Oke. Oke, nah kita buat dulu. Nah, ini kan cutnya view, jadi kita kasih dulu aja stylenya. Oke, tingginya kalau kita kasih kayaknya data produk lumayan banyak ini. Kita kasih merah dulu. Oke, nah tingginya mungkin dinaikin 50. Oke, nah di sini kan belum. Oh, udah bisa scrolling. Sebenarnya ini karena website aja sih bisa di scrolling langsung. Kalau di Android nanti kita perlu nambahin scroll view-nya. Nah, mungkin kita ini kan kita buat aja, ini kan kita buat ini, jadi dia nampil satu cut, nanti di sini nampil satu cut, nah baru bawahnya dua gitu. Sebentar Pak. Ini saya coba dulu ya, soalnya tadi tulisannya jadi rusak. Oke. Bentar ya.
Saya boleh share screen, Pak? Boleh, boleh. Ini, Pak. Jadi begini, Pak. Em, coba di bagian itunya apa? Style kontainernya. Kontainer. Ini ya, Pak. Coba masuk ke sana lihat kodenya. Nah, yang itu kan aling item sama stick kontennya itu dihapus aja dulu. Hapus aja dulu. Nah, ya dihapus aja. Nanti kita buatnya tuh nggak di sana nanti itu. Nah, Oh, saya maunya di tengah aja, Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Bisa nanti bisa itu ya, apa nanti namanya? ngaturnya Nyamping nggak gitu dari ya. kontainer. Soalnya kalau dia dari kontainer dia kayak gitu nanti. Oh, oke. Ini tadi saya coba dulu dikasih background color ya. Iya, biar ngasih apa ngeceknya itu perbedaannya, jaraknya. Rusak, Pak. Kalau rusak, Pak. Coba itu tadi backgroundnya background coba lihat. Coba ganti merah aja dulu, red background color. Hmm, Oke. tapi belum terpisah ya, Pak? Itu white-nya itu ganti 40 aja bro, 40 terlalu lebar itu. Soalnya nanti kan itu dia tuh perbarisnya perbarisnya nanti mau dibagi ada dua cut gitu. Oh, oh. Nah gitu. Tapi masih belum terpisah, Pak. Terpisahnya Masih jadi satu semua ya? Atau ini juga saya turunin ya, 50 ya? dulu 50 dulu. Mungkin tekan margin itu. Nggak bisa, Pak. Tanpa bentar ya. Marginnya mungkin ditambahin 10 mungkin. Tambahin jadi 10. Bentar ya, bentar. Oh, bentar ya. Coba kontainer marginnya itu di dalam kontainer coba. Ini ya, Pak? Kayak mungkin ini kan ini kontainernya bukan yang pertama ya. Jadi Ini, view-nya Pak. ini dihapus saja yang view kontainer itu. Oh, dihapus saja. Dihapus saja yang ya yang kontainer yang kedua itu ya. Dihapus saja. Penutupnya juga dihapus. Ya bukan yang itu, bukan ini. Nah, yang Ini, Pak. ya yang warna di bawahnya itu, di bawahnya. Oh, ini. Nah, coba bisa lagi. Nah, Oke. oke. Oke, nah sekarang udah ini kita pindahin dulu buat styling flag durationnya biar nanti iPhone 9 sama iPhone X ini sebelah-sebelahan. Nanti yang Samsung ini di bawahnya, yang ini di bawahnya gitu. Iya. Biar nggak terlalu panjang ini skor bawahnya. Nah, itu kita buatnya itu dalam sini. Nah, yang tadi masnya kan itu intinya yang ini yang itu dibungkus saja view. So, nah dibungkus view.
Oke, kita simpan dulu, ada error nggak dia. Oke, masih normal ya. Nah, di sini view ini kita kasih style. Kalau kita kasih flag duration flag 1 dulu, ngeceknya apakah dia error, dikasih flag 1. Nah, masih error, baru kita kasih flag directionnya, kita kasih Eh, itu tadi view-nya ditambah lagi, Pak. view-nya itu di ini apa, yang mas tadi kan dia nggak apa tuh, nggak dipisah ya, maksudnya nggak rendernya itu nggak dalam function. Nah, yang mas tadi kan langsung tambahin view semuanya, kurung ke awalnya. Iya. Ya mana ya, nah yang dari sini mas mas bungkus pakai view nih, semua kode yang untuk rendernya ya dari Oh, karena saya satu-satu gitu ya, Pak. uh, 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 Jadi yang semuanya itu saya cut aja, saya bikin view baru dalamnya. uh, di luar ini mungkin apa, saya screen aja pin biar Iya, enggak. jadi di dalam view yang di flex ini, flex 1 direction row, saya bikin view lagi, Pak. Mungkin saya screen dulu saya screennya biar nggak salah edit ya. Oh, belum ya, Pak? Nah ini coba scroll ke atas mas. Nah yang dari mana tadi ya, loading. Nah Sini ya? yang is loading ini. Iya. Oke, okay. Nah ini udah ada nih. Yang masih kan udah dibungkus nih, ya, loadingnya dalam kontainer ya. Ini, iya, dalam kontainer. Nah itu aja sih, styling kontainernya ini aja, jadi disesuaikan sama Oh, tadi ya ini ya. yang tadi ya. Flag durationnya arrow. Oke, Pak. Oke, coba lihat dulu di sana bahasa enggak. Nah oke, udah ya. Oke, coba di stop dulu itu screennya. Iya. Untuk gambarnya itu berarti masih harus pakai URI juga ya, Pak? Atau nggak bisa langsung source kurung kurawal langsung item set image gitu? Harus pakai itunya sih, Yuri mas. Hmm. Kalau di sini kan udah ada sih Yurinya, kata tinggal kita nambahin aja nanti. Coba ntar ya, aku saya buka dulu. Nah ini kan kalau ini dia kan ke samping terus. Nah kita pengennya kalau udah mentok sini dia nyambung ke bawah dia. Nah di sini kita tambahin namanya itu flag. Ini flag uap ini. Sebenarnya ini di Excel juga ada sih. Nah tapi kadang di Excel tuh kita tinggal klik aja, nggak tahu namanya. Apa itu untuk apa, Pak? Nanti ini biar dia nanti turun dia. Kalau ini kan penuh nih. Oh, dia sesuaiin sama layar kita gitu, Pak. Bentar ya. Kenapa? Bentar. Nah kayak gini nah hasilnya. Kita coba dulu. Ya udah, Pak, udah muncul. Nah di sini kan masih nggak rata ya pinggirnya nih, terlalu lebar. Kita kasih align item, coba align itemnya center. Oke, karena kalau ini nggak bekerja berarti kita ganti pakai just content. Soalnya ini kita menggunakan flag duration, dia alih item sama just content ini dia fungsinya itu jadi kesebalikan. Udah di tengah semua ini sekarang, Oke, Pak. oke. Nah di sini kalau emasnya di sini terlalu lebar, mungkin di
view-nya ini kan 50, nah ini diganti aja dulu, dilebarin kalau masa kadang lebar. Oh, kalau ini nggak bisa dia, berarti 45 aja, 45. Oke. Nah, lebarnya ini mungkin tingginya kita ganti lebih besar mungkin, biar bisa nambahin gambarnya. Terlalu masih terlihat kecil. Kalau 300, nah ini udah lumayan. Oke. Nah, backgroundnya mungkin kita hapus mas, kita hapus, kita kasihkan efek cutnya itu. Nanti masnya cari di sini React Native generate. Nah, React Native generate shadow seperti ini. Udah ketemu ya. Nah, klik aja yang ini sih, React Native React Native generate shadow seperti ini. sebentar. Nah, kalau klik yang ini aja, yang linknya ini. Nah, Ya, ini udah saya klik. nah di sana, di sini kan ada nih, kita di sini cutnya, di sini kita bisa ngatur mau gimana, kayak gini nih. Nah, ini untuk Android ya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal masnya sesuaikan mau pakainya mana. Nah, kalau ini pilih ini. Nah, tinggal copy aja semua yang di sini. Copy. Ya, tinggal kita pastiin di dalam sini. Stylenya pak. Ini stylenya. Di paste aja nih pak. Di paste aja. Di paste. Nah, seperti itu. Udah kayak gini. Udah pak. Oke. Nah, tadi kan kita gambar dulu, baru nama, baru harga, baru keranjang. Oke. Mungkin kita mulai dengan gambar dulu. Masukin gambar dulu kali pak. Nah, gambarnya tadi kan komponennya udah aku masukin di awal ya. Oke. Di sini kita kasih style aja dulu. Mungkin kita sementara tinggi dan lebarnya itu kecil aja dulu. 50. Nah, baru kita source nya itu kita pakai Yuri, karena di JSON nya itu Yuri juga. Nah, di sini nih. Nah, di image-nya, nah ini tinggal kita aja panggil. Di sini kita panggilnya seperti ini mas, backtip namanya. Oke. Kutip yang ada di bawah tombol itu ISC. Dolar ya berarti kalau kayak gini. Pakai template letter dari IS6. Nah, seperti ini. Nah, di sini tadi value ya value, baru kita pilih image-nya. Image i-nya kecil ya, image-nya. Oke. Kita save. Bentar. Kalau width-nya saya sesuaiin kan tadi 45% ya Pak di view-nya. Kalau di view-nya di image-nya saya sesuaiin bisa Pak. Nah, kalau di sini bisa Mas, kita lebarnya kita sesuaikan dengan cut-nya ya. Nah, kita tambahin aja 100%. Nanti dia ngambil ukuran cut-nya seluruhnya. Nah, seperti itu. Tinggal lebarnya. Nah, di sini kan kayak terpotong ya gambarnya. Bukan kayak sih, emang terpotong. Nah, biar nggak terpotong. Di saya nggak full Pak. Coba boleh lihat width card-nya nggak Pak? Soalnya di saya kayak cuma setengah doang. Nah nih, width card-nya cuman 45. 45. Kalau di saya malah kayak cuma seperempat doang. Gimana? Setengah dari width-nya. Saya share screen boleh Pak? Boleh bentar ya.
Coba lihat kodenya mas. Ini. Yang cutnya ini ya, Ini. 300 sama. Oh, bentar, ke bawah mas, ke bawah. Nah, masnya kan itu udah dibungkus itu ya, tasibel opti ya. Iya. Nah, tasibel optinya tuh ditambahin mas, Oh, eh jadi widthnya. ininya ya di Iya, sininya. dikasih widthnya 100 saja, 100 karena nanti dia ngikutin si cutnya nanti. Ini ya, Pak. Mm-mm. Ininya berarti nggak usah. Perlu juga perlu Ya. ya, biar gambarnya itu ngikut. Oke, berarti sekarang height-nya saya tambahin aja ya. Kayak gitu aja. Oke. Oke, boleh share screen lagi. Nah, itu kan gambarnya terpotong ya. Nah, Heeh. kita atasin dulu terpotongnya itu. Oke, aku share screen dulu. Nah, biar gambarnya itu nggak terpotong, mungkin aku ini kasih 200, 150 ya sampai aja. Sini kita tambahkan namanya itu resign mode seperti ini. Nah, di sini kan banyak pilihan nih, cover, center. Nah, kita biar dia tuh utuh semua gambarnya tampilin, kita beli aja contain seperti ini. Nanti dia tuh nggak akan ngezoom fotonya, langsung nampilin seukuran fotonya asli. Oh, jadi kecil, Pak. Nah, kecilnya itu apa, dari gambarnya itu. Sebentar ya. Nggak, maksud saya jadinya ya jadi gitu, Pak. Ah, ah. Nggak bisa nyamping lagi. Ya, ini kan ini memang ukuran dari asli gambarnya, maksudnya. Jadi kalau kita Oh, masukin konten ini, dia ukuran asli gambarnya. Tapi kalau mau ada ngezoom kayak gitu, kita coba cari aja yang cocok di sini. Sekarang banyak pilihannya. Kalau cover atau center, nanti dia ngambil center area gambarnya nanti ngezoom. Coba cari lainnya, cover masalahnya kalau nggak mau ngezoom. apa aja tadi, Pak? Hmm? Pilihannya apa aja? Pilihannya Stretch ya. ya, stress juga ada, repeat, cover, content. Kalau repeat kayaknya coba tes dulu. Nah, kalau repeat dia ngulangin gambarnya, soalnya kita kan mau menuhi space gambar itu, kekurangan dari lebarnya kayak gini. Hmm. Mungkin sih kalau gambarnya kecil mungkin bisa kayak gini nih. Soalnya Oh, ini kalau bisa, Pak. Saya pakai stretch. uh-uh. Nah, ini juga aku pakai stage. Jadi stage-nya itu kan space-nya ini kan 45% ya. Nah, sedangkan ukuran gambar aslinya itu nggak nyampe 45% itu dari layar kita. Jadi dia ngulang-ngulangin gambarnya sampai penuh space-nya. Oke. Ini udah bisa tapi sih, Pak. Oh iya, udah bagus, Pak. Udah. Kalau pakai stretch. Nah, mungkin pakai ini dulu aja sementara. Apa itu, Pak? Iya deh, oke sih. Oke. Tinggal tadi itu ya, titelnya nih. Titelnya ini kasih style margin atas mungkin atau panjang. Kalau mau ngasih bold itu bilangnya apa ya, Pak? Gimana? Kasih bold di text apa?
apa tadi, nggak terlalu keras. eh Dibikin bold Pak tulisannya. Oh ya, bisa bisa. Font weight ya Pak. Ya, font weight kita tambahin aja font weight. Nah di sini ada villain kan itu, nah ada bold. Mungkin colornya warna hitam, kita hitamin. Soalnya kalau kita biasanya kalau udah rilis Flash Store itu, kalau kita nggak nyantemin ini, nanti kan ada si HP itu ada default colornya kan. Nah kalau HP Android 12 ke atas tuh default colornya itu warna putih, dia kadang nggak kelihatan. Nah mungkin tadi font size nya kita agak besarin, coba dengan mungkin. Kalau margin topnya terlalu lebar, mungkin kita 8 terlalu. Oke. Nah tinggal di bawahnya sini ya. Di sini mungkin kita pakai view, karena nanti kita maunya ada ini fresh, ini add card. Oke, fontnya nggak terlalu besar, kalau 15. Di sini colornya kita ganti warna merah aja. Nah di sini kalau slide positif saya kalau kompor. Oke, just content kasih jangan center. Nah di sini mungkin ada live 10. Pak, ini saya sudah masukin touchable opacity yang add to cart itu. Ini nggak muncul pada dalam kartnya. Apa karena kecilan kah kartnya? Cardnya kan kita masih belum ya, belum handle. Bentar ya. Oh, ada nih Pak. Oh, bisa, bisa. Nah untuk stylenya udah ya apa ngikutin ya mas? Sebentar ya Pak. Soalnya bikin tampilannya ini. Oke.
Em, oh, Pak, saya mau nanya Pak, saya Mm-mm. share screen ya Pak. Ya ya, kita stop dulu ya. Ya udah ya Pak. Ya udah Nabil. Nah ini kayak gini Pak. Jadinya saya kan mikirnya untuk nanti price sama add to cart ini jadi sejajar Pak. Mm-mm. Nah tapi ini jadinya begini dan saya juga maunya harganya ini sama ininya dua-duanya ada di sini dan di sini Pak. Oke oke. Ya kalau yang pertama itu kedua itu di nah yang ini kan ini udah ada nih flag arrow ya. Iya. Nah itu ditambahin mas, tingginya, heightnya, sama lebarnya. Heightnya dulu misalnya kita tentuin sisa dari 150 berapa ya, 100 bisa. Widthnya berarti apa tadi? 100 saja, 100%. 100% ya. Biar biar dia ngambil seluruh ukuran cutnya. Nah kita cek dulu apakah benar. Nah itu coba di kasih background aja dulu untuk ngetes apakah udah 100% ukuran, udah 100 tingginya. Oh kebanyakan ya Pak. Itu mungkin yang deskripsinya itu dikasih height dulu, heightnya dulu biar itu kan biar nanti sama itu. Soalnya Deskripsinya juga ya. dikasih bungkus piu kasih tingginya. Nah, Misalnya ada yang beda-beda sih Pak, ada yang panjang sendiri ininya. nah nanti itu biar kita nggak berantakan itunya apa tampilan, jadi ukuran untuk deskripsinya sekian tingginya, untuk cut sama harganya sekian tingginya. Nah nanti kalau Ini ya. yang deskripsinya itu panjang, nanti kita atasi klik itu nampil ke halaman deskripsi lengkapnya. Ini ya Pak. Berarti ini dipendekin aja Pak. um, Tentang kalau lebarnya nggak apa-apa mas, 100%, tingginya aja, heightnya aja. Iya ya, maksud saya height-nya tadi udah saya pendekin Pak. Oke. Ini pendek, terus udah ubah. Oh gini udah ya Pak? Mm-mm. Belum. Udah sama kan itu nggak, nah oke. Ini miringnya kenapa begini Pak? Nah itu baru kita atur nanti di view-nya, coba di view yang cutnya. View yang card ya. Maksudnya yang itu yang fresh view. Ini ya berarti.
bukan itu yang tadi mas, yang view bungkus Ini ya. add cardnya ya. Nah di sana coba scroll dikit ke bawah yang bagian. Nah perbedaan itu kan, kalau yang teksnya itu kan udah ada margin kan, yang tombol cutnya belum ada kan. Oh, Nah mungkin dihapus aja dulu style teksnya. ini ya. Ya semuanya dihapus aja dulu, nanti kita handle nya tuh dari view-nya. Nah baru ke stylenya, style yang flag directionnya itu. Style yang flex direction ini ya. Nah itu week-nya itu kan tambahin mas jadi 100% ganti. Oh, ini Nah yang tadi saya kurang. 100% biar dia penuh. Ini berarti 50 ya, Pak? 50 ya. Coba 50. Nah kalau 50 kekecilan itu mungkin 6 mungkin ya, 6 biar dia dapat dikit lah, ada space dikit bawahnya. Oke. Kalau udah cukup ya boleh. Nah baru tambahkan just justic content, justic content ya. Pilih pilih yang Space between ya. ya between juga. Oke, untuk ke bawahnya gimana, Pak? Nah koma lagi, align item, align item ya, pilih yang flag end, yang flag end nanti dia ke bawah sekali. Berarti ini sekalian margin ya, Pak? AA Tambahin margin. ya, ya auto marginnya. Nah itu tinggal backgroundnya aja sih dihilangkan. Margin ya. Eh, Kalau margin nggak usah mas, margin itu nanti di bagian teksnya masing-masing. oh, Ya. jangan dari view-nya ya. Ya. Nah backgroundnya mungkin bisa dihilangin nggak apa-apa. Nah biasanya gunain background tuh untuk gini aja sih, untuk mempermudah tandanya. Nah di view-nya ini marginnya tuh tentuin margin left-nya aja, sama yang add cut itu margin cut-nya, ya margin right. Nah misalnya 10. Nah ini itu. Nah, ini berarti touchable opacity-nya ya? Detachable optinya. Oke, Pak. Oke. Nah tinggal kita handle itunya. Kalau Sebentar ya, diklik Pak. cut masuk ke keranjang gitu ya. Klik yang isi ini dan gambar ini pindah ke halaman yang show semuanya itu, Pak. Maksudnya show show description-nya gitu. Bisa bisa. Em, sebentar ya, Pak. Saya styling juga sebentar ini mumpung mumpung udah di dekat sini. Nah ini kan tadi rencananya kan kalau diklik nampil detail seluruhnya ya. Sebentar, Pak. Ya. Ini aku mau nyedin dulu file detailnya. Detail. Ya, mana ya? Mana dek? Botol itu dek.
Nanti kalau udah siap bilang ya mas. Oke, sebentar ini udah mau kelar sih. Ya kan. Udah dikit lagi, sebentar Pak. Oke. Bentar. Oh. Em, Pak mau nanya Pak, ini kok gini jadinya? Gimana coba di share screen. Udah ya Pak. Oh ya udah nampil. Ini Pak, jadinya kayak keluar dari kaca gitu Pak. Nah, Yang- oh ya oke. Mungkin kita apa aku share screen dulu. Kita handle aja dulu itu. Sama mau nanya Pak, ini bisa dibikin bengkok gak? Border radius? Bisa. Bisa ya? Ditambahin cutnya di cut pertama Di ya. sini. Border radius, nah mungkin tambahin aja nilai berapa 15 atau berapa. Oh, atasnya enggak ya Pak? Itu karena apa warna Oh, dari gambarnya ya? gambarnya karena itu tertutup oleh gambarnya tuh. Oke, saya berarti gambar juga harus ya? Heeh. Nah kalau masnya gambarnya itu mau seluruh bagian atau atasnya aja yang mau ada. Kalau seluruh bagian itu jadi atasnya juga, di sini juga jadi berada bengkok gitu kan Pak? Heeh. Di bawah. Nggak apa-apa sih Pak, jadi lebih Nggak apa-apa. menarik menurut saya. Oke. Di Nah, mana ya? cari aja di bagiannya Hari ini ya? Heeh. Border radius. Berarti harus 15 juga ya? Sama. Ya bisa disamain aja. Oke. Oh, oke. Udah bagus nih. Oke. Ini saya... tadi apa saya nanyanya? Ini yang keluar ini ya? Kita handle aja dulu tuh. Di bagian mana Pak? Nah itu coba di bagian deskripsi Ini itu ya. detail. Ini Pak. Mm-mm. Nah di sana kan coba lihat. Nah marginnya Hapus saja Pak. apa saja dulu. Soalnya kan itu udah ada widthnya itu 100%. Heeh. Nah kayak gitu. Nah kalau memang agak mau ada marginnya, tentuin aja manual Oh, margin. ini berarti 80 gitu misalkan. Bukan itu, kalau itu nanti yang kanan aja, tentu aja marginnya leftnya berapa gitu. Margin Oh, left biasanya dikecilin juga tapi tetap. nggak perlu. Soalnya kalau dikecilin nanti terpotong dia. Margin left Pak. 10. Bisa miring juga, keluar juga Pak. Nah yang di sana margin rightnya, margin kanannya. Nah, Udah normal ya, nggak ada lagi masih keluar Pak. masih. Em, Ini juga masih keluar ini. coba dihapus aja margin right, margin leftnya dihapus, diganti pending left. Oke. Udah. Bentar. Nah ini kan apa, nah itu nggak sama ya. Iya, ini ada yang masih keluar-keluar. Jadi ini height-nya ditambahin aja ya Pak. Nggak perlu tuh apa, si deskripsinya itu kita batasin. Kalau dia melebihi dari itu kita kasih titik-titik 3 gitu. Oh, oke. Nah Gimana cara tuh, Pak? Saya matiin aja ya. soalnya kalau ditambahin terus nanti kalau ada deskripsi lebih panjang nambah itu lagi nih. Iya. Nanti kita handle tuh ketika diklik nampil halaman detailnya gitu, seluruh detail datanya. Oke, ntar aku ini dulu ya. Oke, ini aku nampilin dulu ya deskripsinya. Ini bikin. Mana ya deskripsinya ini.
Saya ke toilet sebentar ya Pak. Boleh Pak. Sekalian aja bapaknya biar ini cepet. Oke oke. Oh saja. Nggak ada C-nya. Oke Pak. Ya. Ntar ini aku lagi cari ya. Oke. Coba. Nggak error. Terminal ini. Nah, seperti ini mas. Jadi di bagian value detail ini kita kasih logic pakai namanya ini operator ternary sih. Oke. Nah, kita di sini ngecek value dot length. Jadi ini kita ngecek data deskripsi ini ada berapa karakter. Nah, kalau karakternya itu lebih dari
masih kurang dari 30 ini kalau aku buat ya 30. Ya. Dia itu maka tampilkan deskripsinya, detailnya ya, tampilkan detailnya seluruhnya tanpa dikurangin. Nah tapi kalau dia 30 ke atas, jadi 31 ke atas itu, ini aku tampilannya itu terbatas dari huruf huruf Sorry Pak, belum share screen ya Pak? sorry belum bisa screen ya. Oke, sorry kok kira dia udah. Nah ini udah udah bisa ya, bentar ya. Oh oke. Nah jadi ini ya aslinya itu kayak gini kalau dia Iya. buat itu ya. Itu gimana caranya Pak? Nah caranya kita nah di bagian sini value detailnya ini kita kayak gini ya, kita cek ini panjang dari detailnya ini ada banyak karakter, berapa lah karakternya, misalnya ada berapa huruf misalnya. Nah dengan cara ini pakai value titik detail dot length ini. Nah length ini dia nanti akan mendapatkan ukuran si detailnya, misalnya detail ini dia ngitung hurufnya ini 1, 2, spasinya juga dihitungnya itu. Nah jadi misalnya dari keseluruhan ini misalnya 50 totalnya, maka dari sini enggak, sedangkan kalau kita ini logiknya itu kalau dia kurang dari 30 maka tampilkan yang ini. Nah nanti kalau 30 ke atas nanti yang ditampilkan tuh yang ini, teks ini. Nah tapi datanya itu nggak selalu ditampilkan, hanya dari angka huruf ke 0 sampai huruf ke 30 aja. Setelah itu diganti dengan titik-titik seperti ini. Nah, coba diikutin aja dulu. Iya. Iya Pak. Slice. Nggak bisa Pak saya. Gimana? Coba di share screen. Ini Pak. Sorry saya full screen. Ini Pak. Itu masih ada error yang bentar ya. Nah yang teks ini ditutup dulu tuh. Yang ini Pak. Yang teks item detailnya slide ini ada Ini kayak gini. tutupnya itu di dalam kurung ini, itu dihapus saja dulu. Yang ini. Dihapus. Nah ke bagian kurung setelah titik 3 tuh Sini. ya, di dalam satu lagi ke kiri. Nah di sana coba ditambahin. Langsung tutup ya. Iya. Oke, coba di save. Oke, udah ya. Nah itu kan datanya tuh ditampilkan 0, huruf ke 0 sampai 30 aja. Nah setelah itu ditambahi titik-titik 3. Nah itu memberikan isyarat bahwa ada lanjutannya, itu deskripsinya itu. Tapi kalau ini kan ini cuma segini kan Pak. Nah itu coba, itu pasti ada kesalahan di bagian itunya, codingannya. Coba lihat codingannya.
Em, nah, titik tiganya itu jangan di sana, dihapus, coba di sana dihapus, tapi taruh di setelah kurung kerawal itu, yang teks kedua penutupnya. Nah, Di sini, yang depan lagi, depan kiri lagi. sini. Mm-mm. Setelahnya, setelah kurung kerawal. Sini. Mm-mm. Ya. Oh, bentar ya. Ini masih sama. Masih ada, coba. Oh, atau memang ini kayak gini ya, Pak? Mungkin kayaknya memang dari deskripsinya tuh, cuma kan semua satu itu dong kan. Tapi ini juga mahal. Masih baru sini. Coba ya, ntar coba dicek dulu ya deskripsinya. Iya mas, rata-rata adanya itu mas, ada tiganya. Kalau aku lihat ini di bagian itunya, jasonnya memang ada beberapa itunya, ada titik-titiknya deskripsinya. Oh, coba saya kayak tadi ya. Mm. Ini kan ini udah bener kan ya kan kayak gini. Tadi itu apa namanya? Ini ya. Oh, ada Pak. Gimana? Mas ya, ini tuh tadi kan berhentinya cuma sampai sini ya, kalau nggak salah Ah, A ini, sini. Terus ini tuh sebenarnya ada yang panjang gitu loh Pak. Tapi seharusnya belum dikasih titik-titik seharusnya. itu titik tiga itu memang dari bawaannya, dari data jasanya. Oh, Iya, tadi aku lihat ada yang memang ada. iya tapi maksud saya kan nggak semuanya itu eh begini Pak. Mm-mm. Nih kan ini sampai sini ya. Iya. Ini berarti bisa ini ini perkiraan saya mungkin ini 100 karakter gitu. Kalau misalkan kayak tadi kayak gini eh tuh tiba-tiba berhenti di sini Pak. Ini kan belum 100 karakter Pak. Bentar. Saya di sininya settingnya sih 100 karakter Pak. Itu kan masih kurang ya, kurang dari ya. Oh ini kayak gini seharusnya Pak. Ya, kalau mau lebih dari itu. Itu dari apa logiknya yang keliru. Nah, kayak gitu. Kalau ini Nah, yang itu kan coba dicek itu apa. kayak Nah, di bagian coding ini kan yang di slide-nya itu kan 0 sampai 3 ya. 0 sampai ini Iya. slide-nya. Nah, kalau itu dibantin aja, kalau di sini kan lebih dari 50. Oh berarti kalau saya 100 dia juga slide-nya 100 gitu Pak. Nah, ganti juga 100. Ya, sorry. Oh, ini Nah, mungkin itu apa? 100 kayaknya itu ke terlalu terlalu banyak. 50 mungkin 30 mungkin. Soalnya dia masih buat turun ke bawah itunya. iya. Iya Pak. Nah, 30 udah cukup normal sih. Enggak. Masih turun Pak. Wah, berarti diturunin lagi mungkin. Soalnya itu kan tergantung ukuran dari cut awalnya. Lah, ini kayaknya nggak nge-cut deh Pak. Gimana? Kayaknya nggak ada yang di-cut deh Pak jadinya. Apa ini kayaknya jadi error code saya?
coba lihat di codingannya apa codingannya. Nah itu diganti kurang dari 15, Oh, kurang dari 15. Mungkin ada, coba kodein lagi, itu ada yang kurang tuh. oh ini udah Pak. Oke, oke. Nah itu kan kurang dari 15 tampilan item ya. Nah gitu kurang 30 ya. 30 aja biar agak panjang 30. dikit kali ya, Pak. Nah kayak udah nggak berantakan aja, atau kayaknya ada masih ada. Menurut saya agak terlalu sedikit sih, Pak. Gimana? Agak terlalu sedikit data yang ditampil gitu. Nah, ini sendiri mungkin cukup. Ya itu karena kayaknya apa, Mm-mm. di cutnya apa tuh yang view, bukan sana, yang view harga sama sama kakaknya itu kelebaran kayaknya, ya ketinggian. Ini ya, view-nya. Nah 50 kan mungkin diturunin, mungkin ada. Oh, berarti yang dari sininya nggak usah ya, Pak? Untuk 400 aja, tapi yang di sini yang diganti. Mm, mm, mm. Hmm. Height-nya diturunin aja ya. Ya mungkin ada berapa, 50 atau 40. Tapi udah ada, tapi di sini juga kayak nggak sejajar gitu ya, Pak? Mm, mm. Oh itu mas, itu pengaruhnya dari itunya mas, apa judulnya mas. Oh, jadi gambarnya juga Jadi kita judul samain aja kayak tadi mas. ini. Dicek itu, atau fontnya dikecilin. Tapi enaknya sih itu apa, fontnya name-nya itu kita kasih logic kayak tadi, kalau dia lebih dari 30 kita kasih titik 3. Nah takutnya nanti kan kalau walaupun fontnya kita kecilin, ada yang lebih dari misalnya 50 panjangnya, Iya. akan ngerusak lagi dia. Oke, berarti ini kayaknya udah sejajar semua, Pak. Saya kecilin aja kali ya kartnya berarti. Atau view-nya aja ditambahin lagi. View aja ditambahin sih. Takutnya Ini nanti ya. kalau dikecilin nanti ngaruhin yang image-nya itu, motongnya. Dibalikin 60 ya. Nah itu udah cukup bagus sih. Udah cukup, Pak. Nah, mungkin kita lanjutin ke apa, detailnya dulu ya, baru cutnya nanti. Ya aku share screen dulu. Nah ini sebelum tadi aku udah buat file khusus detailnya nanti. Nah dan kemudian sini udah ada aku sampaikan di stacknya navigator. Nah tinggal kita atur. Nah saat ini kan di bagian render ini kita ganti nih, ini kan view ya, kita ganti pakai Toshibur Opti biar kalau diklik di sini seluruhannya nanti pindah ke detail. Oh, saya gambar aja, Pak, yang kalau diklik. Oh, boleh sih, boleh, bebas sih. Ini aku taruh di sini dulu ya. Toshibur Opti. Boleh, mau digambar juga sih boleh sih, nggak ngaruh sih. Iya, saya digambar aja. Oke. Sama ini mau nanya, Pak. Jadi nanti untuk yang ngirim datanya ini itu berarti pakai navigate juga sama nanti indeks dari mapnya ya, Pak? Iya benar-benar. Nanti kita tinggal kirim aja ke halaman detail itu, datanya kita klik aja, jangan seluruhnya.
Oh, maksud saya kalau add to cart. Kalau itu kan nanti kita sama data yang kita klik itu nanti yang masukkan ke dalam state cardnya nanti. Tapi ini kita bahas itu dulu ya, yang apa detailnya dulu ya. Setelah cardnya detailnya udah selesai, baru kita langsung ke cardnya. Nah ini kita coba kasih on press ke Oh, sama kalau searching bisa nggak, Pak? Search bar. bisa nanti bisa. Nah, mungkin di lain pertemuan aja kali ya. Biasanya kapan lagi ya, Pak? Ya nanti ya mungkin ku kabarin gitu. Soalnya besok kayaknya ya aku ada janji besok ada kelas lain. Ini kalau kita tes pakai art. Nah ini kan ini. Nah ini aku arahkan dulu. Sebelumnya tambahkan dulu navigation. Oke. Nah di sini navigation navigate. Nah ini masukin lupa tadi di stepnya ini detail produk. Oke, detail produk. Nah tinggal kita koma aja. Oke. Nah sebenarnya di sini kita bisa data, kasih data produk ya. Nah data produk view kayak gini aja, kita coba dulu seperti ini. Soalnya ingat lupa, soalnya biasanya di sini udah nampung semua nanti. Sebentar. Value. Oh, kalau value itu langsung semua ini ya dong, Pak? Semua datanya dong? Enggak, nah, nanti yang kita klik aja nanti. Oh. Karena kita Oke. dia datanya per klik dia. Karena ini otomatis soalnya. Nah kalau ini kita coba klik, dia masuk ke halaman detail tar. Ya, sebentar Pak, navigation. Itu data produk apa Pak? Itu nanti untuk yang di detail produk Pak? Untuk di bagian root farmnya. Oh. Enggak. Bukan itu Pak, bukan yang itu, yang di bawahnya. Bentar, apa? Yang di bawahnya. Enggak, kalau yang di home.js tadi. Di mana tuh? FJS. Bukan, yang untuk tadi apa? Yang itu. Data produknya itu untuk yang mana? Data produknya itu untuk nampung nilai value ini yang kita klik. Tadi data produk itu berarti ada di atas Pak. Itu state Pak atau gimana? Kalau ini kan produk produk ya. Ini data produk berarti bukan apa-apa Pak. Ini nanti kita gunain untuk dapetin kiriman datanya yang kita pelajari kemarin yang root farm. Data sebentar ya Pak. Berarti Oke, udah Pak. Oke, bentar. Ya, bentar ya. Nah, kalau ini mungkin kita tes klik, seharusnya udah pindah ke halaman detail ya. Tapi di detail saya kosong sih Pak. Bentar ya, saya. Detailnya mungkin disediain dulu apa filenya. Ya.
Oke, ini oke. Um, oke. Pak, saya coba share screen ya, Pak. Hmm. Nah, kayak saya kalau awal-awal disuruh pindah halaman itu kayak selalu error ya, Pak. Maksudnya seharusnya caranya udah bener, cuman kayak nggak berfungsi aja gitu, Pak. Nah, coba cek. Kan kayak gini ya, Pak. Kalau lihat dari sini, on press, terus navigation, navigate, description, kirim data ini kan, Pak. Bener kan? Mm-mm. Oke. Sekarang lihat di app.js-nya saya, udah saya import, terus di sini Mm-mm. udah bener kan ya, Pak? Iya ya. Oke, sekarang description saya kayak gini, Pak. Gini doang. Saya cuma masih kasih testing doang. Itu kurang return ya. Oh iya iya iya. Ya, ya seperti itu. Oke. Terus kayak gitu, Pak. Nah, coba lihat di bagian FJS-nya. Oh, app.js ya, Pak. Mm-mm. Itu. Kalau description, ya sekarang tadi di bagian home JS ya. Iya, Nah, coba lihat file home JS. app.js di sini touchable opacity yang image. Navigation. Itu nama rootnya udah bener ya, deskripsi. Tapi kok dia kalau ke atas coba lihat ke atas, scroll ke atas lagi. Nah, itu di bagian home tambahkan objek navigation. Oh iya betul. Sorry. Oke, udah bisa, Pak. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Nggak 10 menit lagi ya, Pak? Hmm. Saya bayar dulu. Oke, kita coba itu aja saya sampai datanya masuk ke masuk ke detail ya. Mana lagi? Hmm, 90 berarti ya, Pak? ya. Nah, ini kan kita udah kirim ya detail produknya. Ya, di sini kita masukin root ya, root. Oke. Nah, ini kita coba masukin use effect. Kita ngeceknya di konsol aja. Use effect. Nah, ini kita coba konsol. Tadi itu root params, kemudian nama di sini tadi misalnya data data produk ya. Nanti yang masnya tinggal sesuaikan aja nih. Data produk. Oke, ntar ini ada error. Di bawah itu ya, Pak? Oh. Di bawah. Oke.
Nah, ini udah ada nih di konsolnya. Datanya Oke, saya update. coba dulu. Oke, oke. Oh, udah, saya juga udah, Pak. Oke. Ini tinggal nah, kan udah Habis ada. ini saya, ya, habis ini juga saya iseng coba-coba sendiri aja kan. Lebih seru Nah, juga. kalau sekarang kan udah datanya udah masuk kan ke data produk ya. Iya. Nah, tinggal di itu sih apa kreatif Mas aja sih untuk tampilannya gimana. Gini Pak, saya mau nanya Pak, ini Heeh. kan tadi kalau dipencet datanya dikirim ke sini Pak. Mm-mm. Sekarang kalau misalnya saya nanti bikin tombol lagi untuk navigate balik ke halaman home itu, Mm-mm. nah apa kalau misalkan saya pencet button lagi, apa pencet gak satu item lagi, data yang sebelumnya hilang Pak. Ya, data sebelumnya hilang. Saya Berarti kan ini harus dimasukin ke dalam ini dulu ya Pak, kayak state-nya di description ini. datanya mana yang di home-nya ya? Iya ini kan sekarang saya pencet iPhone 9 tuh bapaknya. Mm-mm. Sekarang saya nanti bikin button to back ke Kalau halaman home lagi. Saya ah, ah, pencet lagi misalkan iPhone 12 gitu. Nanti masuk ke dalam sini apa iPhone 9-nya hilang Pak? iPhone-nya tergantikan nanti pakai jadi iPhone Oh, 12-nya. kalau mau nambahnya itu gimana Pak? Mau nambah gimana? Nambah. Jadi kayak ini kan sekarang iPhone 9. Jadi nanti kalau back lagi pencet iPhone 12 di sini juga nambah. Jadi ada iPhone 9, iPhone 12. Oh, Ah, oh ini cuma deskripsi ya. ah, Oh ah, iya ya, ah, sorry. Bener bener bener. Ya bener bener. deskripsi. Sorry. Nah, nanti keranjangnya nanti kita atur ulang Iya apa? ya. Oke oke. eh Pertemuan Oh kalau selanjutnya. keranjang nanti maksud oh saya kepikirannya itu keranjang tadi Pak. Kalau keranjang itu kayak tadi ya yang dijelaskan Mas tadi kayak gitu. Hmm. Nah, Oke oke. kalau keranjang tadi kan ini apa penjelasan singkatnya aja ya. Nah, keranjang itu ini kan aku dari awal kan udah sedia ini apa tuh Iya. stepnya. Nanti semuanya yang ketika kita klik data add-nya itu nanti semua data itu masuk ke sini lagi. Nah, nanti pas kita klik gambar icon yang kita buat Iya. icon keranjangnya itu nanti baru kita kirim lagi semua data yang ada di sini. Iya, iya. Nah, Oke kita oke. tampilin. Nanti kalau ada backnya nanti ya tinggal mainin di sini Iya, kayak iya. yang kita pelajari kemarin ngupdate Iya, iya. daftarnya ngapusnya. Iya. Oke. Oke, Pak. Oke, oke. Mungkin gitu dulu kali ya hari ini, Pak. Oke, oke, Nanti oke. Bapaknya bisa kapan lagi kasih tahu saya aja. Saya juga sembari coba-coba ini biar ada progresnya juga. Oke, siap, siap, siap. Oke. Oke, Kalau nanti gitu, aku kabarin lagi iya, untuk jadwal selanjutnya. Soalnya kalau besok iya, Sabtu Minggu itu ada kelas lain soalnya. iya. Berarti ini sekarang tinggal card, masukin ke dalam cardnya sama search. Search. Iya. Kalau search Oke. sih nggak terlalu sulit sih. Kalau Iya. cardnya ini Filter doang kan ya. kalau cardnya lumayan Tapi kalau misalkan search-nya itu dinamis bisa nggak Pak? Jadi kita pencet, kita klik nih iPhone, tapi baru sampai huruf I. Jadi nanti yang lain terisolasi bisa gitu bisa Pak bisa. datanya. Bisa ya? Itu nanti di bagian itu sih Include ya? array-nya aja sih men, bisa. Yaudah, oke, sip. Oke, Oke, terima kasih Pak. yuk sama-sama.